Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofiana dengan NIM F10812111017 dari kelas 3A reguler Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat Ibu Dioti Auliatul Bagasya, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan di SD dan anak berkebutuhan khusus. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai CP9, yaitu tentang tuna cakap belajar. Nah, di sini ada 8 poin yang akan saya bahas mengenai tuna cakap belajar. Nah, yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa, yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh seorang anak. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kategori anak berkebutuhan khusus. Nah, kategori anak berkebutuhan khusus ini terbagi menjadi dua, yaitu anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer dan anak berkebutuhan khusus bersifat tetap atau permanen. Nah, yang pertama, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti ini bersifat sementara, tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, bisa jadi akan permanen. Kemudian, kategori yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus bersifat tetap atau permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen ini adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu klasifikasi jenis anak berkebutuhan khusus. Menurut IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act Amendment yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004, secara umum klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus ini terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, anak dengan gangguan fisik ini terbagi menjadi 3, yaitu tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi penglihatan yang memiliki tingkat atau klasifikasi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian atau secara menyeluruh, sehingga biasanya kemampuan berbahasa dan bicaranya terlambat. Kondisi ini menyebabkan mereka mengalami hambatan atau keterbatasan dalam merespon bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, atau kelainan pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Klasifikasi yang kedua yaitu anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pada hakikatnya, anak-anak tunalaras memiliki kemampuan intelektual yang normal atau tidak berada di bawah rata-rata. Kemudian yang kedua, tunawicara. Tunawicara adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Kemudian yang ketiga, hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pengendalian diri, sulit fokus atau memperhatikan, berperilaku hiperaktif dan impulsif. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus ini dapat ditandai dengan tidak bisa duduk diam di kelas, kesulitan belajar, suka mondar-mandir atau terus berbicara. Yang ketiga, anak dengan gangguan intelektual. Nah, ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbatasan perkembangan mental, intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Kemudian yang kedua, anak lamban belajar atau slow learner. Anak lamban belajar ini adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal
tetapi belum termasuk tunagrahita. Biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Karakteristik anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan waktu yang lama dan berulang-ulang untuk bisa menyelesaikan tugas akademik maupun non-akademik. Kemudian yang ketiga, anak berkesulitan belajar khusus. Nah, anak berkesulitan belajar khusus ini adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Dan yang keempat, anak berbakat adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Sehingga, untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Kemudian, yang kelima, autisme. Nah, autisme ini adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Kondisi gangguan ini bisa membuat anak seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Kemudian yang keenam, indigo. Indigo adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, pengertian anak tunacakap belajar. Nah, secara umum, anak tunacakap belajar dapat diartikan anak yang mempunyai masalah kelemahan atau kekurangan dalam hal berpikir atau menerima materi atau intelijensinya kurang. Selanjutnya, pembahasan yang kelima, jenis-jenis anak tunacakap belajar. Nah, jenis-jenis anak tunacakap belajar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, minimal brain dysfunction. Minimal brain dysfunction adalah ketidakberfungsian minimal otak untuk merujuk suatu kondisi gangguan syaraf minimal pada murid. Ketidakberfungsian ini bisa terwujud dalam berbagai kombinasi kesulitan seperti konseptualisasi, bahasa, memori, pengendalian, perhatian, impuls atau fungsi motorik. Kemudian yang kedua, apasia. Nah, apasia ini merujuk suatu kepada kondisi di mana anak gagal menguasai ucapan-ucapan bahasa yang bermakna pada usia sekitar 3 tahunan. Selanjutnya yang ketiga, disleksia. Disleksia atau ketidakcakapan membaca adalah jenis lain gangguan belajar, yakni anak-anak berkecerdasan normal yang mengalami kesulitan berkompetisi dengan temannya di sekolah. Kemudian yang keempat, kelemahan perseptual dan perseptual motorik. Jika anak mengalami kelemahan perseptual motorik, maka anak tidak dapat melakukan pengamatan secara tepat dan tidak mampu menerjemahkan pengamatan itu ke dalam alur gerak motorik. Kemudian pembahasan yang keenam, karakteristik anak tunacakap belajar. Nah, karakteristik anak tunacakap belajar ini terbagi menjadi 2, yaitu ditinjau dari sifat dan perilaku anak dan ditinjau dari beberapa aspek. Nah, yang pertama, yang ditinjau dari sifat dan perilaku anak. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, memiliki kelemahan dalam berpikir dan menerima materi atau stimulus yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, intelijensinya di bawah rata-rata. Yang ketiga, tidak menunjukkan peningkatan prestasi. Yang keempat, tidur di dalam kelas. Yang kelima, tidak aktif. Yang keenam, menyontek pekerjaan teman. Dan yang ketujuh, tidak naik kelas. Kemudian, karakteristik yang kedua ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu murid menunjukkan karakteristik kesulitan dalam masalah-masalah khusus, seperti kemampuan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, berpikir. Yang kedua, aspek bahasa, yaitu murid yang menunjukkan karakteristik kesulitan dalam mengekspresikan diri, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, aspek motorik. Aspek motorik merupakan salah satu masalah yang dikaitkan dengan murid tunacakap belajar yang berhubungan dengan kesulitan dalam keterampilan motorik perseptual yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan meniru rancangan atau pola. Yang keempat, aspek sosial dan emosi. Dua karakteristik ini sering diangkat sebagai karakteristik sosial emosional murid tunacakap belajar ialah kelabilan emosional dan keimpulsifan. Kelabilan emosional ditunjukkan sering berubahnya suasana hati dan temperamen yang menyebabkan lemahnya pengendalian terhadap dorongan-dorongan. Pembahasan yang ketujuh, faktor yang menimbulkan ketunacakapan belajar. Nah, faktor yang menimbulkan ketunacakapan belajar terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, kerusakan otak. Kerusakan otak berarti terjadinya kerusakan syaraf seperti dalam kasus encephalitis
meningitis, dan toksik. Kemudian yang kedua, faktor gangguan emosional. Gangguan emosional terjadi karena adanya trauma emosional yang berkepanjangan sehingga mengganggu hubungan fungsional sistem urat syaraf. Yang ketiga, faktor pengalaman. Faktor pengalaman mencakup faktor-faktor kesenjangan, perkembangan, dengan kemiskinan pengalaman lingkungannya. Kemudian pembahasan yang kedelapan, teknik membantu anak tunacakap belajar dan pencegahannya. Menurut Carwick, 1984 mengemukakan cara mengajar murid yang mengalami tunacakap belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi murid yang memiliki masalah pendengaran dan penglihatan, yaitu dengan cara guru duduk di depan kelas. Kedua, guru memberikan tugas kelompok dengan dibantu oleh temannya untuk memberikan penjelasan tentang petunjuk bagi semua tugas yang diberikan. Kemudian, yang ketiga, guru memberikan penjelasan tertulis dan lisan untuk semua tugas yang diberikan. Kemudian teknik yang kedua, bagi murid yang memiliki masalah pendengaran, yaitu dengan cara yang pertama, menggunakan alat-alat visual seperti peta, gambar-gambar, dan grafik pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, merangkum materi pokok dari setiap mata pelajaran di akhir proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan rancangan tertulis bagi setiap pokok bahasan. Kemudian teknik yang ketiga yaitu bagi murid yang mengalami masalah penglihatan dan gerak dengan cara memberikan kesempatan pada murid untuk merekam penjelasan guru. Yang kedua, memberikan tes lisan. Selanjutnya, kita masuk ke pencegahan anak tunacakap belajar. Menurut Rosner, dalam skenario menggolongkan pola layanan bimbingan ke dalam layanan remediasi, kompensasi, dan prevensi. Nah, yang pertama, layanan remediasi. Layanan remediasi terfokus pada upaya menyembuhkan, mengurangi, atau jika mungkin menghilangkan kesulitan belajar. Yang kedua, layanan kompensasi, yaitu mengembangkan komisi pembelajaran khusus luar kondisi yang normal, yang memungkinkan murid memperoleh kemajuan yang memuaskan dalam keadaan kekurang terampilan perseptual dan bahasa. Kemudian yang ketiga, layanan prevensi. Langkah pertama dalam prevensi adalah mengidentifikasi murid sebelum dia mengalami kesulitan atau ketunacakapan belajar di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tunacakap belajar. Jika ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.